Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Ini upaya-upaya yang memberi perhatian ya, kemudian pengawasan dan juga di dalamnya adalah penilaian terhadap Anies Baswedan sepertinya gaspol memang ya. Terbaru ketika Anies safari politik pakai jet pribadi, Bawaslu diminta untuk melakukan pengusutan terhadap sumber dananya. Itu seperti disampaikan oleh Direktur Eksekutif Lingkar Madani atau Lima, Ray Rangkuti, yang mendorong Bawaslu mengusut transparansi dana kegiatan safari politik. Ia mengatakan siapa dan dari mana jet pribadi yang dipergunakan oleh Anies kala berkunjung ke Padang, Sumbar. Kalau itu dari Nasdem, apakah dicatatkan atau tidak, kata Ray dalam keterangan tertulisnya akhir pekan, seperti dilansir oleh Republika.co.id. Sahabat kalian yang dirahmati Allah, kemudian kita coba lihat di dalam situs Bawaslu ya, Go.id. Ini yang saya dapat dari internet, bahwa tugas dan wewenang serta kewajiban Bawaslu adalah diantaranya menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu. Kemudian kita lompat-lompat saja nih ya. Kemudian Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu. Masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian kewajiban Bawaslu adalah bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang, kemudian melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Artinya kalau kita cek apakah sampai ke situ, ini kita belum temukan di dalam konteks ini ya. Memang ada, diantaranya adalah Bawaslu juga melakukan pengawasan pelaksanaan dan dana kampanye. Nah, persoalannya apakah Anies Baswedan itu sedang kampanye atau sudah masuk kepada tahap pemilu? Ini yang menjadi pertanyaan penting. Dan sebelum itu juga ada Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi (APCD) itu melaporkan Anies ya atas dugaan curi start kampanye pemilu 2024 dan pemanfaatan rumah ibadah saat melakukan safari politik di Aceh untuk berkampanye. Namun hal itu membingungkan ya, terutama bagi ex-komisioner KPU yaitu Hadar Gumai ya. Dia mengatakan, setahu saya kegiatan Anies tidak melanggar aturan. Tahapan kampanye itu kan belum ada. Calon peserta pemilu khususnya pemilu presiden dan yang lain pun belum ada. Jadi ya nggak ada aturannya, ujar Hadar saat dikonfirmasi Rabu 8 Desember 2022 seperti dilansir oleh suara.com. Nah, kemudian dia mengatakan kalau seorang warga mau bikin kegiatan, ya kegiatan sepanjang itu diizinkan oleh pihak keamanan atau apa, ya seharusnya diizinkan, ya tidak masalah, ucapnya. Nah, sahabat kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kasus ini kita melihat bahwa ada sebuah mungkin ketidakpahaman atau ketergesa-gesaan melihat apa yang dilakukan Anies sebagai sebuah hal yang melanggar dalam sistem kampanye ataupun pemilu. Padahal tahapan-tahapan untuk ke pemilu seperti mendaftar sebagai capres dan seterusnya termasuk masa kampanye itu belumlah diatur atau belumlah masuk pada masanya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan tidak bisa kemudian ditinjau berdasarkan undang-undang atau segala macam regulasi yang mengatur soal itu semua. Dan boleh jadi ini adalah sebuah ya tadi ya, apa istilahnya, momentum yang rejim sendiri berikan secara tidak langsung, karena kan untuk pilkada yang 2017 ya berakhir 2022 itu tidak dilakukan pemilu karena semuanya harus serentak pada 2024. Nah, ketika itu terjadi, otomatis Anies Baswedan hanya warga biasa, begitu ya, sebagai tidak lagi menjadi pejabat dan mengemban amanah tertentu di pemerintahan dan seterusnya, sehingga dia memang punya kebebasan untuk bergerak ke sana kemari. Memang dia diusung oleh Nasdem untuk menjadi capres, bakal capres begitu ya, dan koalisi perubahan pun belum juga sepenuhnya terbentuk. Dengan demikian maka apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang coba katakanlah sangat ketat memandang Anies ini ya, melihat dan memantau pergerakan Anies Baswedan sebenarnya adalah pihak-pihak yang boleh jadi belum mampu melihat secara objektif mana Anies sebagai calon presiden,
mana kemudian kegiatannya itu adalah kampanye, dan tentu saja dari sisi regulasi apakah itu sudah termasuk dari bagian dari tahapan pemilu, sehingga apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan bisa ditimbang oleh regulasi yang ditetapkan dalam undang-undang pelaksanaan pemilu, diantaranya adalah kampanye dan seterusnya. Jika itu tidak, maka sebenarnya ada aspek lain. Apa itu kita tidak tahu, tapi sepertinya hati kita semua bisa membaca. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.